Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi dari Prodi Studi Agama-Agama semester 6 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di video ini saya akan membahas materi pertemuan kedua yang berjudul Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup Gerakan Keagamaan Baru. Karena gerakan keagamaan baru sering menimbulkan reaksi curiga atau permusuhan dari perwakilan status quo, perhatian ilmiah yang substansial telah dicurahkan pada proses kepemimpinan, rekrutmen, dan konversi mereka, serta bentuk interaksi lain antara kelompok baru dan kelompok sosial mereka. Meskipun pertemuan semacam itu membentuk citra publik dan pemahaman diri tentang gerakan keagamaan baru, itu bukan satu-satunya kegiatan keagamaan mereka. Banyak gerakan keagamaan baru telah menghasilkan sejumlah besar literatur yang memperkuat definisi diri mereka, menetapkan praktik, ritual, dan kode moral, menguraikan visi mistis mereka tentang kemanusiaan dan kosmos, dan merekonstruksi sejarah. Sastra itu dibaca, didengar, dipelajari, diberitakan, diperdebatkan, dimaknai, dilakoni, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari anggota. Teks-teks memperoleh otoritasnya baik dari pengalaman yang diklaim para pendiri atau tokoh berpengaruh lainnya di dalam kelompok, dan dari penerimaan anggota terhadap teks-teks tersebut sebagai wahyu yang khusus. Ketika orang-orang dalam suatu kelompok memperlakukan teks agama sebagai pusat pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri dan dunia di mana mereka tinggal, mereka mengangkatnya di atas bentuk komunikasi kotidian lainnya dan memberinya, setidaknya secara implisit, status kitab suci. Dalam gerakan keagamaan baru, seperti dalam kelompok agama lain, teks dibuat menjadi kitab suci oleh klaim yang dibuat untuk mereka. Pengakuan klaim tersebut dan penggunaan teks yang diletakkan status kitab suci teks selalu dalam proses konstruksi. Pengajaran lisan dan komunikasi tertulis informal dapat dipandang sebagai otoritatif, dan melalui penggunaan berulang mereka dapat bergerak menuju status yang lebih formal sebagai kitab suci. Bahkan teks-teks yang secara definitif ditegaskan sebagai otoritatif tunduk pada interpretasi ulang yang berurutan. Karena kitab suci adalah teks yang dianggap otoritatif dan wahyu oleh komunitas agama tertentu, proses pembentukan kitab suci dalam gerakan keagamaan baru tidak berbeda dengan yang lebih mapan, meskipun tulisan individu sering mengandung pernyataan tentang otoritas mereka sendiri. Ketika gerakan keagamaan baru berusaha untuk mengamankan legitimasi mereka, membela diri terhadap lawan budaya mereka, dan menarik minat anggota potensial, mereka mengatasi apa yang mereka lihat sebagai kekurangan agama dari lingkungan sosial khusus mereka. Karena konsep kitab suci barat, sebagaimana diwujudkan oleh Alkitab Kristen, telah tersebar begitu luas di seluruh dunia, gerakan keagamaan baru seringkali mengidentifikasi kesalahan atau keterbatasan yang mereka rasakan dalam interpretasi dominan terhadap Alkitab. Dalam tulisan mereka sendiri, mereka mengusulkan koreksi, suplemen, atau penggantian yang diperlukan. Oleh karena itu, penafsiran Alkitab seringkali menjadi sarana yang digunakan oleh gerakan-gerakan keagamaan baru untuk menegaskan baik kebaruan maupun kesinambungannya dengan masa lalu yang suci. Kebaruan mereka inilah yang membuat gerakan keagamaan baru patut mendapat perhatian. Tetapi kesinambungan mereka dengan masa lalu adalah apa yang menjamin gravitasi mereka. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kata-kata yang kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.